Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat semua, selamat datang di channel kami. Kali ini kami akan menceritakan tentang Asih, seorang wanita yang menjadi TKW atau tenaga kerja wanita demi keluarga tercintanya. Harapan untuk bekerja di majikan yang baik itu pupus setelah dia bertemu dengan Mr. Hasan, pria dari Arab Saudi yang tinggi besar. Hari-hari Asih di rumah majikannya semakin berat. Ketika Asih harus melihat pandangan mata dari tuannya itu, Asih tahu bahwa si tua itu ingin macam-macam dengannya. Dan akhirnya, apa yang ditakutkan Asih terjadi, dia harus rela memberikan sesuatu yang paling berharga kepada tuannya itu. Bagaimana kisah selengkapnya? Mari kita mulai cerita tentang Asih dan bagaimana dia berani menentang tuannya, serta bagaimana kisah ini berakhir. Rumah kecil itu selalu menjadi tempatnya berlindung dari kerasnya dunia. Tapi kini, untuk pertama kalinya, ia harus meninggalkannya dan melangkah ke tempat yang tidak ia kenal. Asih berdiri di depan pintu rumahnya yang kecil. Tangan kanannya menggenggam erat tas lusuh berisi pakaian seadanya. Pandangannya melayang, menyapu setiap sudut rumah yang telah menjadi saksi perjalanan hidupnya. Dinding-dinding rumah itu penuh tambalan, atapnya bocor, dan halaman kecil di depannya hampir sepenuhnya tertutup rumput liar. Namun, bagi Asih, rumah itu adalah tempat di mana seluruh hatinya tertinggal. Ibunya duduk di bangku reot di dekat pintu, menatap Asih dengan mata yang tampak menyimpan ribuan pesan. Adiknya, seorang bocah laki-laki berusia 8 tahun, berdiri di samping sang ibu, memegangi tangannya erat-erat. Mereka berdua berusaha tersenyum, tetapi air mata yang menggenang di mata mereka tak bisa disembunyikan. Keputusan Asih untuk pergi bekerja ke luar negeri bukanlah hal yang mudah diterima, tetapi mereka semua tahu itu adalah satu-satunya jalan. "Aku pergi untuk kalian," pikir Asih dalam hati, meskipun kata-kata itu terlalu berat untuk diucapkan. Bus yang akan membawanya ke kota besar tiba dengan suara mesin yang memecah kesunyian pagi. Asih melangkah perlahan, meninggalkan rumahnya, ibunya, dan adiknya yang hanya bisa berdiri memandangi punggungnya yang semakin menjauh. Setiap langkah terasa berat, seolah ada ribuan beban yang menahan kakinya untuk tidak melangkah. Namun, ia tidak boleh berhenti. Impian keluarganya ada di pundaknya, dan ia tahu bahwa ini adalah satu-satunya jalan untuk mewujudkannya. Saat bus mulai bergerak, Asih menoleh ke belakang untuk melihat rumahnya untuk terakhir kalinya. Bayangan rumah itu perlahan-lahan memudar di kejauhan, digantikan oleh hamparan sawah dan jalanan berbatu yang membentang jauh. Ia menyandarkan kepalanya di jendela bus, membiarkan air mata yang ia tahan sejak pagi akhirnya mengalir. Ia berusaha keras untuk tidak terisak, tetapi hatinya terasa seperti diremas-remas. Perjalanan menuju kota besar membutuhkan waktu berjam-jam. Di sepanjang jalan, Asih memikirkan janji-janji yang diberikan oleh agen tenaga kerja. Mereka menjanjikan gaji besar, kehidupan yang lebih baik, dan kesempatan untuk mengubah nasib keluarganya. "Dengan ini, aku bisa membayar utang-utang ibu dan menyekolahkan adikku," pikir Asih. Harapan-harapan itu menjadi satu-satunya penghibur dalam perjalanan panjang yang penuh kecemasan. Namun, di balik harapan itu, ada rasa takut yang tak bisa ia abaikan. Bagaimana jika janji-janji itu hanya omong kosong? Bagaimana jika kehidupan di negeri asing tidak seindah yang mereka katakan? Ia tidak bisa membayangkan seperti apa kehidupan yang menunggunya di sana. Bahasa yang tidak ia pahami, budaya yang tidak ia kenal, dan orang-orang asing yang mungkin tidak peduli padanya. Asih tiba di kota besar saat malam mulai turun. Ia dijemput oleh seorang pria yang bekerja untuk agen tenaga kerja. Pria itu membawanya ke sebuah penginapan sederhana di pinggiran kota, tempat ia akan tinggal sementara sebelum diberangkatkan ke luar negeri. Penginapan itu penuh dengan wanita-wanita lain yang juga sedang menunggu keberangkatan mereka. Mereka berasal dari berbagai daerah, masing-masing dengan cerita dan harapan yang berbeda. Di kamar kecil yang ia tempati bersama 3 wanita lain,
Asih duduk di atas ranjang dan memandangi tasnya. Ia mengambil foto kecil keluarganya yang ia bawa sebagai pengingat. Wajah ibunya dan adiknya dalam foto itu membuat hatinya kembali bergetar. "Aku harus kuat," bisiknya pelan, meskipun tidak ada yang mendengarnya. Hari-hari di penginapan itu terasa panjang dan melelahkan. Asih harus mengikuti berbagai pelatihan dasar, mulai dari belajar bahasa asing hingga memahami tugas-tugas rumah tangga yang akan ia kerjakan nanti. Semua itu dilakukan di bawah pengawasan ketat agen tenaga kerja. Tidak ada waktu untuk bersantai, tidak ada waktu untuk mengeluh. Ia hanya bisa menjalani semuanya dengan harapan bahwa semua ini akan sepadan dengan apa yang akan ia dapatkan di negeri tujuan. Akhirnya, hari keberangkatan tiba. Asih dan wanita-wanita lain dikumpulkan di bandara internasional yang besar dan ramai. Suasana di bandara sangat berbeda dengan kampung halamannya yang sunyi. Ribuan orang berlalu lalang dengan langkah cepat, dan suara pengumuman yang terus berkumandang membuat Asih merasa kecil. Ia memegang paspornya erat-erat, seolah benda kecil itu adalah satu-satunya penghubungnya dengan masa depan. Di pesawat, Asih duduk di dekat jendela, memandangi pemandangan malam yang gelap gulita. Lampu-lampu kota di bawahnya terlihat seperti bintang yang berkilauan, tetapi keindahan itu tidak bisa menghapus rasa gelisah di hatinya. Ia memikirkan keluarganya yang kini berada ribuan kilometer di bawah sana. Apakah aku akan bisa pulang dengan selamat? Apakah mereka akan bangga padaku? Pikirnya. Saat pesawat lepas landas, Asih merasa seperti terbang, meninggalkan semua yang ia kenal dan cintai. Udara di dalam pesawat terasa dingin, tetapi tidak sedingin perasaan takut yang perlahan-lahan merayapi dirinya. Ia mencoba memejamkan mata, tetapi pikirannya terus berputar, memikirkan segala kemungkinan buruk yang bisa terjadi. Ketika akhirnya pesawat mendarat di negeri tujuan, Asih merasa seperti memasuki dunia yang benar-benar baru. Udara panas menyambutnya saat ia melangkah keluar dari bandara, dan pemandangan gedung-gedung tinggi yang menjulang membuatnya merasa kecil. Ia dijemput oleh seorang pria lokal yang bekerja untuk majikannya, yang membawanya ke rumah tempat ia akan bekerja. Perjalanan ke rumah majikan itu dipenuhi dengan keheningan. Asih tidak tahu apa yang harus ia harapkan. Rumah itu akhirnya terlihat sebuah bangunan megah dengan pagar tinggi yang mengelilinginya. Pintu besar terbuka, dan Asih melangkah masuk ke dalam dunia yang tidak ia kenal. Hatinya berdebar-debar seperti seorang anak kecil yang tersesat di tengah hutan. Asih tidak tahu bahwa rumah megah ini, yang tampak seperti tempat perlindungan, akan menjadi tempat di mana hidupnya berubah selamanya. Rumah megah itu dengan segala keindahannya menjadi saksi bisu dari bayang-bayang kegelapan yang siap menelan Asih tanpa peringatan. Ketika Asih pertama kali melangkah ke dalam rumah itu, rasa asing segera menyelimutinya. Rumah itu begitu megah, lantai marmernya bersih berkilauan, dan chandelier besar menggantung di tengah ruang tamu yang luas. Namun, ada sesuatu yang tidak nyaman. Keheningan rumah itu terasa berbeda, seperti menyimpan sesuatu yang tidak terlihat. Hari-hari pertama Asih di rumah itu penuh dengan rutinitas pekerjaan yang melelahkan. Dari pagi hingga malam, ia membersihkan lantai, mencuci pakaian, memasak, dan merapikan rumah yang besar itu tanpa celah. Istri majikannya, seorang wanita dengan wajah dingin dan nada bicara tajam, mengawasi setiap gerakannya. Namun, yang paling mengganggu adalah kehadiran majikannya, seorang pria tegap bernama Tuan Hasan. Awalnya, kehadiran Tuan Hasan tampak biasa saja. Pria itu sering muncul di ruang tamu atau dapur ketika Asih sedang bekerja. Ia duduk di sofa besar dengan koran di tangan, tetapi tatapannya selalu tertuju pada Asih. Tatapan itu terlalu lama, terlalu intens, hingga Asih mulai merasa tidak nyaman. Ketika ia mencuci piring, ia bisa merasakan tatapan itu menembus punggungnya, membuatnya seperti berada di bawah sorotan lampu yang panas. Semakin hari, Mr. Hasan semakin sering berada di dekatnya. Sentuhan-sentuhan kecil mulai terjadi.
Ketika Asih membawa minuman ke ruang tamu, pria itu berdiri terlalu dekat, bahunya hampir menyentuh tubuh Asih. Sentuhan itu tampak tidak disengaja, tetapi cukup untuk membuat Asih merasa risih. Ia mencoba mengabaikan, meyakinkan dirinya bahwa itu hanya kebetulan. Namun, tubuhnya mulai merespons setiap kali pria itu mendekat. Ada rasa dingin yang menjalari tulang belakangnya, membuat kakinya terasa lemas. Malam itu, rumah terasa lebih sunyi dari biasanya. Istri dan anak-anak Tuan Hasan sedang pergi, dan Asih bekerja sendirian di dapur. Saat ia mencuci piring, ia mendengar langkah kaki mendekat dari belakang. Jantungnya berdebar lebih cepat, tetapi ia tidak berani menoleh. Udara di sekitar dapur terasa lebih berat. Tiba-tiba, ia merasakan tangan kasar menyentuh bahunya. Tubuhnya membeku seketika. Sentuhan itu ringan, tetapi meninggalkan rasa dingin yang menusuk. Ia tidak bergerak, terlalu takut untuk bereaksi. Tangan itu perlahan berpindah ke punggungnya, menyusuri tulang punggungnya hingga ia merasa sulit bernapas. Tubuhnya mulai gemetar, tetapi tidak ada suara yang keluar dari mulutnya. Pria itu mendekat, tubuhnya hampir menyentuh tubuh Asih. Ia bisa merasakan napas hangat di tengkuknya, membuat kulitnya merinding. Ketika sentuhan itu berhenti, Asih tidak tahu apakah ia harus merasa lega atau semakin takut. Ia tidak menoleh. Ia hanya berdiri di sana, membiarkan air dari keran mengalir tanpa henti. Tubuhnya terasa berat, seolah ada beban tak terlihat yang menekannya ke lantai. Malam itu, untuk pertama kalinya, ia merasa rumah itu bukan tempat yang aman. Setelah malam itu, Mr. Hasan semakin berani. Sentuhan-sentuhan kecil yang sebelumnya terasa tidak disengaja kini menjadi lebih jelas. Ketika Asih sedang menyapu lantai, pria itu muncul di belakangnya, berdiri terlalu dekat hingga bahunya menyentuh punggung Asih. Ketika ia sedang merapikan meja makan, tangan pria itu menyentuh pinggangnya. Singkat tetapi cukup untuk membuat tubuh Asih kembali membeku. Setiap malam, ketakutan itu semakin menjadi. Ketika pria itu memanggilnya ke ruang kerja dengan alasan sepele, tubuh Asih selalu gemetar. Ruang kerja itu luas, penuh dengan rak buku dan meja kayu besar. Tetapi bagi Asih, ruangan itu adalah tempat yang menakutkan. Pintu selalu dikunci dari dalam, dan setiap kali ia mendengar bunyi kunci itu berputar, jantungnya seperti berhenti berdetak. Di ruangan itu, Mr. Hasan mulai menyentuhnya dengan lebih berani. Tangan kasar pria itu seringkali meraih lengan atau bahunya, menariknya lebih dekat, membuat tubuh Asih gemetar tak terkendali. Napas pria itu terasa di wajahnya, membuatnya ingin melarikan diri, tetapi kakinya terasa berat seperti tertancap di lantai. Sentuhan itu tidak pernah berhenti pada satu titik. Selalu ada gerakan yang membuat rasa takut Asih semakin dalam. Setiap malam, Asih kembali ke kamarnya dengan tubuh yang lemas dan hati yang hancur. Ia duduk di ranjang kecilnya, memeluk tubuhnya sendiri, mencoba menghentikan gemetar yang tidak pernah hilang. Air matanya mengalir tanpa suara, membasahi bantalnya yang lusuh. Ia merasa tubuhnya bukan lagi miliknya. Setiap kali ia memikirkan sentuhan pria itu, tubuhnya terasa kotor, seperti dilumuri lumpur yang tidak bisa dibersihkan. Di siang hari, ketakutan itu tidak hilang. Ketika Asih bekerja di dapur, ia selalu merasa seperti ada yang mengawasinya. Bahkan ketika pria itu tidak ada, bayangannya tetap menghantui. Sentuhan-sentuhannya yang kasar dan napasnya yang hangat seolah-olah masih ada di kulit Asih, membuatnya merinding setiap kali ia mengingatnya. Suatu kali, ketika Asih sedang membersihkan kamar tidur utama Tuan, Hasan muncul di belakangnya tanpa suara. Ia tidak menyadari kehadiran pria itu sampai ia merasakan tangan kasar menyentuh punggungnya. Ia tersentak, menjatuhkan kain lap yang dipegangnya. Pria itu menarik lengannya, membuat tubuh Asih berputar menghadapnya. Napas pria itu terasa berat dan matanya memandang Asih dengan cara yang membuat tubuhnya membeku.
Ketika pria itu mendekat, Asih ingin berteriak, tetapi suaranya tertahan di tenggorokan. Tubuhnya tidak merespons. Ia hanya berdiri di sana, membiarkan tangan pria itu meraih wajahnya. Sentuhan itu tidak hanya menyakitkan, tetapi juga meninggalkan rasa takut yang mendalam. Ketika pria itu akhirnya melepaskannya, Asih jatuh terduduk di lantai. Tubuhnya gemetar tanpa henti. Trauma yang dialami Asih semakin dalam. Setiap kali ia mendengar langkah kaki Tuan, Hasan mendekat, tubuhnya langsung membeku. Jantungnya berdetak kencang dan napasnya menjadi berat. Ia merasa seperti seekor burung kecil yang terjebak dalam kandang, dikelilingi oleh bayangan gelap yang tidak memberinya ruang untuk bernapas. Namun, di tengah rasa takut itu, ada sesuatu yang lain yang mulai tumbuh di dalam dirinya. Kemarahan. Asih marah pada pria itu, pada situasi yang membuatnya tidak berdaya, dan pada dirinya sendiri karena tidak bisa melawan. Kemarahan itu perlahan tumbuh, seperti api kecil yang menyala di tengah kegelapan. Ia tahu bahwa ia harus melakukan sesuatu. Pada suatu malam, ketika ia sedang membersihkan dapur, pandangannya tertuju pada sebuah pisau yang tergeletak di meja. Pisau itu tajam dengan gagang kayu yang kokoh. Asih meraihnya perlahan, merasakan dinginnya logam di tangannya. Pisau itu bukan hanya alat untuk memasak, tetapi juga senjata yang mungkin bisa menyelamatkan hidupnya. Ia menyimpannya di dekat tempat tidur, seperti tameng terakhir melawan kegelapan. Malam itu, ketika Mr. Hasan mengetuk pintu kamarnya lagi, Asih tahu bahwa semuanya akan berbeda. Ia memegang pisau itu erat-erat di tangannya, menunggu saat yang tepat untuk melawan. Malam itu, dengan pisau di tangannya, Asih memutuskan untuk melawan. Apapun yang terjadi, ia tahu bahwa hidupnya tidak akan pernah sama lagi. Setelah malam-malam panjang penuh ketakutan, Asih tahu bahwa ia tidak bisa terus bertahan dalam bayang-bayang kegelapan itu. Sesuatu harus berubah, meski harus membahayakan dirinya. Malam itu seperti malam-malam sebelumnya, sunyi dan penuh ketegangan. Asih duduk di sudut kecil kamarnya, memeluk lututnya sendiri sambil menatap pintu kayu yang terasa seperti batas tipis antara dirinya dan bahaya yang selalu mengintai. Di tangannya, pisau dapur yang ia ambil tadi pagi terasa dingin, tetapi memberikan sedikit rasa aman. Ia tidak tahu apa yang akan terjadi, tetapi ia tahu bahwa malam ini harus berbeda. Ketukan di pintu datang lebih cepat dari yang ia duga. Suara itu membuat tubuhnya kaku seketika. Napasnya tercekat dan tangannya semakin erat menggenggam pisau itu. Ketukan kedua datang, lebih keras dari sebelumnya, seolah menegaskan bahwa orang di balik pintu tidak akan pergi tanpa mendapatkan apa yang ia inginkan. Asih tahu siapa yang ada di sana. Ia tahu apa yang akan terjadi jika ia membuka pintu itu seperti malam-malam sebelumnya. Namun, kali ini tubuhnya tidak bergerak menuju pintu. Kakinya terasa seperti ditanam di lantai. Ketukan ketiga terdengar, dan kali ini disusul oleh suara langkah kaki menjauh. Untuk pertama kalinya, Asih tidak mengikuti panggilan pria itu. Ia tetap duduk di sudut kamarnya, menggigil dalam keheningan, mencoba menenangkan dirinya. Malam itu, ia merasakan sedikit kekuatan yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Kekuatan untuk menolak. Namun, keberanian kecil itu tidak bertahan lama. Pagi berikutnya, Mr. Hasan mendekatinya dengan cara yang lebih langsung. Ketika ia sedang mencuci piring di dapur, pria itu berdiri di belakangnya, mendekat hingga tubuh mereka hampir bersentuhan. Asih bisa merasakan napas pria itu di tengkuknya, membuat kulitnya meremang. Ia ingin berlari, tetapi kakinya tidak bergerak. Ketika tangan kasar pria itu menyentuh pinggangnya, tubuh Asih gemetar hebat. Rasa takut yang sudah lama ia rasakan semakin menguasai dirinya. Pria itu terus mendekat, semakin berani. Tangannya meremas bahu Asih, menariknya mendekat. Asih hanya bisa berdiri kaku, napasnya terengah-engah. Sementara air mata mulai mengalir tanpa ia sadari. Ia tidak bisa melawan, tetapi dalam pikirannya,
Ia memohon agar semua ini segera berakhir. Sentuhan itu tidak berhenti, meninggalkan rasa dingin dan bekas yang tidak terlihat di kulitnya. Ketika pria itu akhirnya melepaskannya, Asih merasa tubuhnya lemas, seperti tidak lagi memiliki kekuatan. Malam itu, Asih duduk di kamarnya, memandang pisau yang kini terasa lebih berat di tangannya. Ia merasa marah pada dirinya sendiri karena tidak bisa melawan. Tetapi ia juga tahu bahwa melawan berarti menghadapi risiko yang lebih besar. Ia merasa terperangkap dalam lingkaran ketakutan dan rasa tidak berdaya. Namun, di balik semua itu, ada sesuatu yang mulai tumbuh, tekad. Pada suatu malam yang dingin, ketika rumah dalam keheningan total, Tuan, Hasan mengetuk pintu kamarnya lagi. Ketukan itu seperti perintah yang tidak bisa diabaikan. Asih berdiri di depan pintu, pisau kecil tersembunyi di balik punggungnya. Tubuhnya gemetar, tetapi kali ini bukan hanya karena rasa takut. Ada sesuatu yang lain, kemarahan yang membakar di dalam dirinya. Ia membuka pintu perlahan, membiarkan pria itu masuk. Pria itu mendekat, senyumannya penuh dengan rasa puas yang membuat darah Asih mendidih. Tangannya yang kasar meraih bahu Asih, menariknya lebih dekat. Asih tidak melawan, tetapi hatinya berdebar keras. Pisau di tangannya terasa lebih berat, tetapi ia tahu bahwa itu adalah satu-satunya cara untuk mengakhiri semuanya. Ketika pria itu semakin mendekat, napasnya terasa di wajah Asih, dan saat itulah Asih tahu bahwa ia tidak punya pilihan lain. Malam itu menjadi awal dari sesuatu yang berbeda. Asih, dengan segala rasa takut dan trauma yang ia alami, menemukan keberanian untuk melawan. Ia tidak tahu bagaimana semuanya akan berakhir, tetapi ia tahu bahwa ia tidak akan pernah kembali menjadi korban. Pisau di tangannya bukan hanya senjata, tetapi juga simbol dari kebebasan yang selama ini ia rindukan. Dalam malam yang gelap itu, Asih tahu bahwa hanya ada dua pilihan: membebaskan dirinya atau terus tenggelam dalam neraka yang diciptakan oleh pria itu. Udara malam terasa dingin, tetapi keringat membasahi tubuh Asih. Pikirannya terus berputar, memikirkan apa yang akan terjadi dalam hitungan detik. Pisau yang tergenggam di tangannya terasa lebih berat dari sebelumnya, seolah-olah memahami keputusan besar yang harus diambil pemiliknya. Ketika Mr. Hasan mendekatinya, Asih mencoba memusatkan pikirannya pada satu hal: kebebasan. Pria itu berdiri hanya beberapa langkah darinya. Tubuhnya yang tegap tampak seperti bayangan besar yang mengintimidasi, memenuhi seluruh ruang kecil di kamar itu. Asih bisa mencium aroma tubuhnya, sesuatu yang membuat perutnya mual. Ketika pria itu mengulurkan tangannya untuk menyentuh wajahnya, Asih merasa seperti tubuhnya membeku, tetapi pikirannya bekerja lebih cepat dari sebelumnya. Tangan kasar pria itu meraih dagunya, memaksa Asih untuk menatap langsung ke matanya. Ada sesuatu yang sangat salah dalam cara pria itu memandangnya. Sebuah kekuasaan yang ia anggap tak terbatas, sebuah keyakinan bahwa Asih tidak akan pernah melawan. Sentuhan itu, meskipun ringan, terasa seperti duri yang menusuk jauh ke dalam kulitnya. Jantung Asih berdebar keras, bukan hanya karena rasa takut, tetapi juga karena kemarahan yang selama ini ia tekan. Ketika pria itu mendekatkan wajahnya, Asih tahu bahwa ini adalah momen yang ia tunggu. Ia meraih pisau di belakang punggungnya dengan gerakan cepat, tetapi tidak tergesa-gesa. Tangan kanannya gemetar saat ia mengangkat pisau itu, tetapi kemarahan di hatinya memberikan kekuatan yang cukup untuk melakukannya. Dalam satu gerakan yang cepat, ia mengayunkan pisau itu ke depan. Mr. Hasan terkejut. Matanya membelalak, tidak percaya bahwa seseorang yang selama ini ia anggap lemah dan tidak berdaya mampu melawan. Pisau itu menancap di bahunya. Darah mulai mengalir dan membasahi pakaian putih yang ia kenakan. Pria itu mundur beberapa langkah, tetapi rasa sakit tidak menghentikannya. Ia meraih pisau itu dengan tangan kanannya, mencoba mencabutnya sambil memandang Asih dengan amarah yang meledak-ledak. Asih tidak berhenti. Dalam pikirannya ia tahu bahwa ini adalah kesempatan satu-satunya untuk membebaskan dirinya.
Dengan kekuatan yang tersisa, ia menyerang lagi, mendorong tubuhnya ke depan meskipun lututnya hampir menyerah karena ketakutan. Pisau itu kembali menancap, kali ini di perut pria itu. Suara erangan keluar dari mulut Tuan Hasan, tetapi ia tidak punya waktu untuk membalas. Tubuhnya jatuh ke lantai dengan suara keras, mengguncang kamar kecil itu. Asih berdiri di sana, terengah-engah, tubuhnya gemetar. Pisau itu kini tergeletak di lantai, berlumuran darah yang menggenang di sekitar tubuh pria itu. Matanya tertuju pada tubuh yang tak lagi bergerak, tetapi pikirannya kosong. Semua suara di sekitarnya menghilang. Hanya ada keheningan, dipecahkan oleh detak jantungnya yang berdentam keras di dadanya. Rasa takut mulai kembali merayap masuk ke dalam dirinya. Apa yang baru saja ia lakukan? Apa yang akan terjadi padanya sekarang? Namun, di balik semua itu, ada rasa lega yang perlahan muncul. Untuk pertama kalinya, Asih merasa bahwa ia tidak lagi menjadi korban. Ia telah melawan. Ia telah membebaskan dirinya dari rantai yang selama ini mengikatnya. Namun, tidak ada waktu untuk merayakan kemenangan itu. Asih tahu bahwa tubuh pria itu akan ditemukan, dan ketika itu terjadi, semuanya akan berakhir untuknya. Ia harus pergi. Dengan tangan yang masih gemetar, ia membersihkan pisau itu dengan kain yang ada di dekatnya dan memasukkannya ke dalam tas kecilnya. Ia mengambil barang-barang miliknya yang sedikit, menyembunyikan foto keluarganya di dalam pakaian, dan memastikan tidak ada yang tertinggal. Langkah-langkahnya di koridor terasa berat, tetapi ia tahu bahwa ia harus melanjutkan. Rumah itu sunyi seperti biasanya, tetapi kali ini kesunyian itu memberinya rasa takut yang berbeda. Ia melewati ruang tamu yang megah, tempat chandelier besar menggantung tanpa suara. Pintu depan tampak jauh, seperti pintu menuju dunia yang tidak lagi ia kenal. Ketika ia membuka pintu itu, udara dingin malam menyambutnya. Bulan menggantung rendah di langit, cahayanya yang redup seperti menerangi jalan Asih untuk melarikan diri. Ia melangkah keluar, meninggalkan rumah itu, meninggalkan bayangan gelap yang selama ini menghantuinya. Asih berjalan tanpa arah, tubuhnya masih gemetar, tetapi ia terus melangkah. Langkah-langkah kecilnya menjadi satu-satunya hal yang ia percayai. Dunia di luar rumah itu terasa asing, tetapi juga memberikan harapan. Setiap langkah membawanya lebih jauh dari kegelapan, lebih dekat pada kebebasan yang selama ini ia impikan. Namun, di setiap sudut pikirannya, Asih tahu bahwa ini bukan akhir. Apa yang ia lakukan tidak akan pernah bisa dihapus. Tidak dari pikirannya, tidak dari dunia ini. Ia membawa luka itu bersamanya. Sebuah tanda bahwa ia pernah melawan, tetapi juga sebuah beban yang akan selalu ia pikul. Malam itu, ketika Asih akhirnya berhenti di sebuah jalan yang sunyi, ia duduk di trotoar, memeluk lututnya seperti yang biasa ia lakukan di kamar kecilnya. Angin malam berhembus, membawa rasa dingin yang berbeda. Untuk pertama kalinya, ia tidak lagi merasa terjebak. Ia merasa bahwa dunia ini, betapapun kerasnya, masih memiliki ruang untuk dirinya. Asih berjalan tanpa arah, menyusuri jalanan yang gelap dan sepi. Udara dingin malam menyelimuti tubuhnya, tetapi ia tidak merasakan apa-apa. Kakinya yang lelah terus melangkah, membawa dirinya semakin jauh dari rumah itu, rumah yang telah menjadi penjara bagi dirinya selama berbulan-bulan. Di setiap langkahnya, ia merasakan campuran rasa takut, lega, dan kebingungan yang membaur menjadi satu. Ia bebas, tetapi apa arti kebebasan ini? Langit malam dihiasi bintang-bintang yang tampak acuh terhadap perjuangannya. Di kejauhan, lampu jalan bersinar temaram, memberikan sedikit penerangan pada jalanan berbatu yang ia lewati. Tas kecil yang ia bawa terasa berat, bukan karena isinya, tetapi karena semua beban emosional yang terkubur di dalamnya. Foto keluarganya, pisau yang kini telah menjadi bukti keberanian sekaligus kehancurannya, dan sisa-sisa hidupnya yang ia coba lindungi dengan susah payah.
Setiap langkah membawa ingatan. Ia tidak bisa melupakan tatapan mata Mr. Hasan ketika ia mengayunkan pisau itu. Pria itu, yang selama ini ia anggap tak terkalahkan, akhirnya berlutut di depannya. Tetapi tatapan terakhir itu bukan sekadar rasa sakit, melainkan juga kebencian yang dalam. Ia tahu bahwa bayang-bayang itu akan selalu menghantui dirinya, meskipun tubuh pria itu kini tak lagi bergerak. Ketika malam semakin larut, Asih akhirnya menemukan tempat untuk berhenti. Sebuah bangunan kosong di pinggir jalan menjadi tempatnya berlindung. Ia duduk di sudut ruangan, tubuhnya meringkuk untuk melawan dingin. Hatinya penuh dengan pertanyaan yang tidak memiliki jawaban. Apa yang akan terjadi sekarang? Apakah ia bisa melanjutkan hidup setelah semua ini? Apakah dunia akan memaafkan tindakan yang ia lakukan untuk menyelamatkan dirinya sendiri? Namun, meskipun semua pertanyaan itu menghantui, ada sesuatu yang baru di hatinya. Sebuah rasa lega yang kecil tetapi nyata. Untuk pertama kalinya dalam berbulan-bulan, ia tidak lagi merasa seperti tahanan. Ia tidak lagi mendengar langkah kaki yang mendekat, tidak lagi merasakan sentuhan kasar yang membuat kulitnya meremang. Ia bebas. Namun, kebebasan itu terasa kosong, seperti pintu yang terbuka menuju jurang yang gelap. Fajar menyingsing perlahan, menyinari wajah Asih yang penuh luka, baik yang terlihat maupun yang tersembunyi. Cahaya matahari menyentuh kulitnya dengan lembut, seperti pengingat bahwa dunia ini masih memiliki sesuatu yang baik. Ia berdiri, tubuhnya masih gemetar, tetapi ia tahu bahwa ia harus melanjutkan perjalanan. Tidak ada yang menunggunya, tetapi ia harus menemukan tempat di mana ia bisa memulai kembali. Langkahnya membawanya ke sebuah desa kecil di luar kota. Orang-orang di desa itu memandangnya dengan rasa ingin tahu, tetapi tidak ada yang bertanya. Ia menemukan sebuah masjid kecil di tepi jalan, tempat ia berhenti untuk beristirahat. Di dalam masjid itu, ia duduk di sudut, memejamkan matanya, dan membiarkan air matanya mengalir untuk pertama kalinya tanpa rasa takut. Ia menangis untuk semua yang telah ia alami, untuk semua yang telah ia hilangkan, dan untuk semua yang mungkin tidak akan pernah ia dapatkan kembali. Seorang wanita tua yang sedang membersihkan masjid mendekatinya, memberikan segelas air tanpa berkata apa-apa. Asih menerima gelas itu dengan tangan gemetar, matanya penuh rasa terima kasih. Wanita itu tidak bertanya tentang luka-luka di wajahnya, tentang tas kecil yang ia peluk erat-erat, atau tentang air mata yang terus mengalir. Ia hanya duduk di dekat Asih, memberikan kehadiran yang menenangkan. Waktu berlalu, dan Asih akhirnya mulai menceritakan kisahnya kepada wanita itu. Ia bercerita tentang rumah megah yang menjadi penjaranya, tentang pria yang menghancurkan hidupnya, dan tentang pisau yang akhirnya membebaskannya. Wanita itu mendengarkan tanpa menghakimi, tanpa memberikan komentar yang tidak perlu. Ketika cerita itu selesai, wanita itu hanya memegang tangan Asih dengan lembut, memberikan kehangatan yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Wanita itu membawanya ke sebuah rumah kecil di desa itu, tempat ia bisa tinggal sementara. Hari-hari berlalu, dan Asih mulai bekerja membantu wanita itu membersihkan masjid dan rumah-rumah di desa. Ia tidak pernah membicarakan malam itu lagi, tetapi bayang-bayangnya selalu ada di sudut pikirannya. Setiap kali ia memejamkan mata, ia bisa melihat darah yang menggenang di lantai, tatapan terakhir Mr. Hasan, dan suara tubuhnya yang jatuh. Namun, setiap pagi ia bangun dengan tekad untuk melanjutkan hidup. Suatu hari, saat ia sedang menyapu halaman masjid, seorang pria berpakaian rapi mendekatinya. Ia mengenalkan dirinya sebagai perwakilan dari sebuah organisasi yang membantu para pekerja migran yang mengalami pelecehan dan eksploitasi. Berita tentang peristiwa di rumah majikannya telah menyebar, dan mereka ingin mendengar cerita Asih. Awalnya, Asih ragu. Ia takut akan konsekuensi dari cerita itu. Tetapi pria itu meyakinkannya bahwa mereka ada untuk melindunginya, bukan untuk menghukumnya.
Dengan berat hati, Asih akhirnya menceritakan segalanya. Ia bercerita dengan detail, membiarkan semua rasa sakit dan trauma yang ia simpan selama ini keluar. Ketika cerita itu selesai, pria itu mengangguk dengan wajah serius. Ia berjanji bahwa Asih tidak akan sendirian lagi. Minggu-minggu berikutnya, Asih mulai mendapatkan dukungan dari organisasi tersebut. Mereka membantunya menemukan tempat tinggal yang lebih aman, memberikan konseling untuk membantunya mengatasi trauma, dan memperjuangkan keadilan atas apa yang telah ia alami. Meski perjalanan itu panjang dan penuh rintangan, Asih merasa bahwa ia akhirnya memiliki harapan. Berbulan-bulan kemudian, Asih kembali ke Indonesia. Ia disambut oleh keluarganya dengan pelukan yang hangat dan air mata kebahagiaan. Ibunya tidak pernah berhenti memeluknya, sementara adiknya memandangnya dengan rasa kagum. Mereka tidak tahu semua detail dari apa yang telah terjadi, tetapi mereka tahu bahwa Asih telah melalui sesuatu yang sangat berat. Asih memulai hidup baru di kampung halamannya, jauh dari bayang-bayang masa lalu. Namun, ia tidak pernah melupakan apa yang telah terjadi. Ia memutuskan untuk menggunakan pengalamannya untuk membantu orang lain, menjadi bagian dari organisasi yang melindungi pekerja migran seperti dirinya. Ia ingin memastikan bahwa tidak ada lagi yang harus melalui neraka seperti yang ia alami. Di bawah langit senja yang indah, Asih berdiri di depan rumah kecilnya, memandang keluarganya dengan senyuman. Luka-lukanya mungkin tidak sepenuhnya sembuh, tetapi ia tahu bahwa ia telah menemukan kekuatan dalam dirinya. Ia tidak lagi menjadi korban. Ia adalah seorang penyintas.